Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Materi kita hari ini adalah unsur intrinsik dan nilai-nilai teks hikayat. Jadi kalian nanti akan mempelajari tentang apa sih sebenarnya unsur intrinsik dan juga nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam sebuah teks hikayat. Tapi sebelumnya, saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar untuk materi kita hari ini. Ada ranah pengetahuan 3.7, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Nah, kita langsung saja. Kalian masih ingat dengan pengertian dari hikayat? Hikayat adalah salah satu bagian dari cerita rakyat yang masih menggunakan bahasa Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Jadi ciri dari hikayat ini ada Melayu klasik, menggunakan bahasa Melayu klasik, Melayu yang sangat lama ya. Kemudian ceritanya ada unsur kemustahilan, hal-hal yang tidak masuk akal, dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kita lanjut ke bagian unsur intrinsik. Jadi, teks hikayat ini termasuk karya sastra lama yang dibangun dengan dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Tapi yang kita bahas di sini adalah unsur intrinsik. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur karya sastra dari dalam, yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu atau di dalam cerita. Ada apa saja? Yang pertama, ada tema. Tema adalah sebuah intisari atau gagasan yang mendasari cerita tersebut. Apa sih intinya dari cerita itu? Bisa berupa frasa, yang pasti bukan kalimat. Tema itu berupa frasa, misalnya temanya tabrak lari. Nah, frasa kan. Misalnya temanya perjuangan hidup, temanya persahabatan, bisa juga berupa kata ya. Bisa kata, bisa frasa. Temanya adalah perbuatan keji yang berakibat buruk, misalnya gitu ya. Jadi itu tema. Yang berikutnya ada alur. Apa sih alur? Alur ialah jalan cerita. Biasanya alur ini berisi ada awalan, hikaian, rumitan atau gawatan, puncak, lerayan, dan akhir. Awal atau bisa dibilang abstraksi begitu ya, itu bagian yang isinya pengarang hikayat mulai memperkenalkan tokoh-tokoh dalam hikayat, itu bagian awal. Bagian hikaian itu konflik yang terjadi di antara tokoh, jadi sudah mulai ada konflik, itu hikaian. Rumitan atau gawatan itu konflik yang tadi ada di dalam hikaian itu semakin seru, semakin meningkat. Nah, itu rumitan atau gawatan. Puncak, ini bagian puncak konflik di antara para tokoh puncaknya. Lerayan, ini adalah bagian konflik dalam hikayat itu mulai reda dan perkembangan alur mulai terungkap. Jadi konfliknya sudah mulai menemukan titik terang atau penyelesaian gitu. Akhir, ini seluruh peristiwa dalam hikayat telah terselesaikan. Jadi bagian akhir ini bagian penutup dari sebuah cerita gitu ya. Oke, yang berikutnya ada latar. Latar ialah tempat, waktu, dan suasana dalam yang tergambar dalam cerita. Jadi tempatnya di mana? Karena biasanya teks hikayat itu temanya atau latar belakang kerajaan, maka tempatnya bisa jadi di kerajaan, di hutan ya, karena ini karya sastra lama ya. Waktunya kapan terjadinya. Kemudian suasana yang tergambar dalam cerita, apakah suasana menyedihkan, menegangkan, atau suasana apa yang muncul di sana. Berikutnya tokoh dan penokohan. Apa bedanya? Kalau tokoh itu pemeran cerita atau aktornya, pemerannya. Kalau penokohan itu watak dari tokoh tersebut. Jadi bagaimana pengarang itu menggambarkan watak tokohnya. Misalnya dalam sebuah cerita ada Gajah Mada misalnya. Gajah Mada ini wataknya apa? Oh, wataknya pemberani, setia, kemudian
baik. Nah, ini wataknya. Jadi tokohnya Gajah Mada, wataknya baik, pemberani, setia, nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke sudut pandang. Apa sih sebenarnya sudut pandang? Sudut pandang adalah pusat pengisahan atau posisi pencerita dalam cerita. Jadi posisi pengarangnya itu sebagai apa? Kalau teks hikayat itu sebagian besar atau seringnya menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menceritakan tokoh begitu ya. Jadi sudut pandang ini ada dua, ada orang pertama dan orang ketiga. Jadi nggak ada orang kedua, yang ada justru orang ketiga. Orang ketiga itu adalah orang yang dibicarakan, biasanya sebut nama, misalnya tadi Gajah Mada, kemudian misalnya si Andi Eko, Abu Nawas gitu. Jadi menyebutkan nama, maka itu sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama, ya aku, saya, tapi itu sangat jarang. Dalam sebuah teks hikayat, itu yang sering kita jumpai adalah sudut pandang orang ketiga yang kita tahu, gitu ya. Berikutnya, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang melalui cerita. Pesan moralnya apa itu? Oke, kita lanjut ke nilai-nilai kehidupan di dalam teks hikayat. Ada apa saja gitu ya? Yang pertama ada nilai agama. Nilai agama adalah nilai dari pesan hikayat yang berhubungan dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Umumnya, nilai agama ini berisi pesan untuk taat beragama dan menjalankan agamanya masing-masing secara benar. Tuh. Berikutnya ada nilai sosial. Hikayat ini mengandung cerita yang mengajak para pembacanya untuk menyadari dirinya sebagai makhluk sosial. Jadi nilai sosial itu nilai yang berhubungan dengan sosial tokoh, dengan sosial lingkungannya. Ada ajaran saling tolong-menolong, nah ini sosial ya, membantu yang lemah, bersedekah, kemudian dan sebagainya. Banyak diceritakan dalam kisah hikayat. Jadi yang menolong, sedekah itu banyak sekali ada di dalam teks hikayat. Itu namanya nilai sosial. Berikutnya nilai budaya. Jadi nilai budaya ini biasanya terkandung dalam teks hikayat. Hikayat ini mengandung nilai budaya setempat di tempat pembuatan hikayat tersebut. Jadi karena hikayat itu berlatar belakang kerajaan biasanya, maka nilai budayanya yang muncul adalah nilai budaya pada masa atau tradisi zaman kerajaan. Misalnya apa? Misalnya kerajaan itu atau raja itu diturunkan, posisi raja itu diturunkan kepada putra-putranya, seperti itu. Atau upeti, ya ini tradisi kerajaan ya. Atau perbintangan, biasanya kan seperti itu. Menanyakan pada orang yang meramal begitu ya. Berikutnya, nilai moral. Nilai moral adalah ajaran moral yang mengajarkan kebaikan kepada para pembacanya. Bisa jadi juga keburukan tapi jangan dilakukan, seperti itu ya. Anjuran untuk berbuat baik, membela kebenaran, pantang berbohong, dan sebagainya banyak ditemukan dalam alur kisah hikayat. Berikutnya ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan ini hikayat mengajarkan pentingnya menguasai ilmu pengetahuan untuk memecahkan segala persoalan hidup. Jadi nilai pendidikan ini segala hal yang berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan, gitu ya. Bagaimana ajaran-ajaran kehidupan, ajaran hidup seperti apa. Misalnya ada sebuah peristiwa yang itu harus dijadikan pelajaran hidup, bisa membuat kita lebih baik, pengingat kita. Jadi biasanya diceritakan kebijaksanaan orang-orang berilmu, seperti itu. Kita langsung ke contoh ya. Ini ada contoh teks hikayat mengembara yang lapar. Coba kita baca dulu ya. Tersebutlah kisah 3 orang sahabat, Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekal makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Apabila penat berjalan, mereka berhenti dan memasak makanan. Jika bertemu kampung, mereka akan singgah membeli makanan untuk dibuat bekal dalam perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan tebal. Di kawasan itu, mereka tidak bertemu dusun atau kampung. Mereka berhenti dan berehat di bawah sebatang pokok ara yang rindang. Bekalan makanan pun telah habis ketika 3 sahabat ini berasa sangat lapar. "Hai, kalau ada nasi sekawah, aku akan menghabiskan seorang." Tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia mengurut-urut perutnya yang lapar. Badannya disandarkan ke perdu pokok ara.
Pokok ara itu adalah pohon tua ya. Kalau lapar begini ayam panggang 10 ekor pun sanggup aku habiskan, kata Buyung pula. Janganlah kamu berdua tamak sangat dan bercakap besar pula. Aku pun lapar juga, bagi aku kalau ada nasi sepinggan sudah cukup, Awang tersuara. Kendi dan Buyung tertawa mendengar kata-kata Awang. Dengan nasi sepinggan mana boleh kenyang, perut kita tersangatlah lapar, ejek Kendi. Buyung mengangguk tanda bersetuju dengan pendapat Kendi. Perbualan mereka didengar oleh pokok ara. Pokok itu bersimpati apabila mendengar keluhan ketiga-tiga pengembara tersebut, lalu menggugurkan 3 helai daun. Kendi, Buyung dan Awang terdengar bunyi seperti benda jatuh. Mereka segera mencari benda tersebut di celah-celah semak, masing-masing menuju ke arah berlainan. Ada nasi sekawah. Kendi menjerit keheranan. Dia menghadap nasi sekawah yang masih beruap. Tanpa berpikir panjang, lalu dia menyuap nasi itu dengan lahapnya. Ayam panggang 10 ekor, wah sedapnya. Tiba-tiba Buyung pula melaung dari arah timur, serta merta meleleh air liurnya. Seleranya terbuka dengan pantas dia mengambil ayam yang paling besar lalu makan dengan kewajar. Melihat Kendi dan Buyung telah mendapatkan makanan, Awang semakin pantas rendah semak. Ketika Awang menyelak daun kelembak, dia ternampak sepinggan nasi, sepinggan itu sepiring ya, berlauk yang terhidang. Awang tersenyum dan mengucapkan syukur karena mendapat rezeki. Dia makan dengan tenang. Selepas makan, Awang rasa segar. Dia berehat semula di bawah pokok ara sambil memperhatikan Kendi dan Buyung yang sedang meretah makanannya. Kendi sendawa. Perutnya amat kenyang. Nasi di dalam kawah makin banyak. Dia tidak mampu menghabiskan. Kenapa kamu tidak habiskan kami? Tiba-tiba nasi itu dalam kawah bertanya kepada Kendi. Aku sudah kenyang, jawab Kendi. Bukankah kamu telah berjanji akan menghabiskan kami sekawah? Tanya nasi itu. Tapi perut aku sudah kenyang. Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu menyerkup kepala Kendi dan nasi-nasi itu menggigit tubuh Kendi. Kendi menjerit minta tolong. Buyung yang kekenyangan dia cuma menghabiskan seekor saja. 9 ekor ayam lagi terbiar di tempat pemanggang. Oleh karena terlalu banyak makan, tekadnya terasa loya. Melihat baki ayam-ayam panggang itu, dia merasa muak dan hendak muntah. Buyung segera mencampakkan ayam-ayam itu ke dalam semak. Kenapa kamu tidak habiskan kami? Tiba-tiba tanya ayam panggang itu. Aku sudah kenyang, kata Buyung. Makan seekor pun perut aku udah muak. Tiba-tiba muncul 9 ekor ayam jantan dari celah-celah semak di kawasan itu. Mereka meluru ke arah Buyung. Ayam-ayam itu matuk dan menggeletak tubuh Buyung. Buyung melompat-lompat sambil minta tolong. Awang bagaikan bermimpi melihat gelagat rekan-rekannya. Kendi terpekik dan tertolong. Buyung pula melompat-lompat dan berguling-guling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa. Dia seperti terpukau melihat kejadian itu. Akhirnya Kendi dan Buyung mati. Tinggallah Awang seorang diri. Dia meneruskan perjalanannya. Sebelum berangkat, Awang mengambil pinggan nasi yang telah bersih. Sebutir pun nasi tidak ada. Pinggan ini akan mengingatkan aku supaya jangan sombong dan tamak. Makan biarlah berpada-pada dan tidak mubazir, kata Awang lalu beredar meninggalkan tempat itu. Sekarang kita akan analisis unsur intrinsik ya. Ada temanya adalah balasan perilaku buruk ya. Tokohnya ada Buyung dan Kendi. Buyung dan Kendi wataknya sombong dan tamak ya, dari yang berwarna biru ini. Janganlah kamu dua tamak dan sangat dan bercakap besar ini. Kemudian suka mengeluh, ingkar janji juga. Suka mengeluh yang warnanya merah ini ya. Kemudian kalau si Awang itu perilakunya baik, berkhidmat Allah dan tidak sombong. Terbukti bahwa dia hanya mau sepiring nasi saja cukup. Latar tempatnya di hutan, suasananya kelaparan ya. Kemudian alur maju, sudut pandangnya orang ketiga serba tahu. Karena di sini menyebutkan nama Kendi, Buyung dengan Awang. Kemudian amanatnya, janganlah menjadi seorang yang tamak, sombong dan tidak menepati janji dan tidak mensyukuri pemberian Allah. Oke, kita lanjut ke nilai kehidupan ya. Nilai kehidupan yang pertama adalah nilai moral. Jadi nilai moral di sini kita tidak diperbolehkan berkata sombong dan tamak. Ini terlihat dari yang berwarna merah ini ya. Kemudian nilai sosial, ini Awang menasihati teman-temannya untuk tidak berperilaku buruk, ini termasuk nilai sosial. Ya, janganlah kamu berdua tamak sangat dan bercakap besar pula, ini buktinya ya. Kemudian yang ketiga, nilai pendidikan. Jadi menjadikan semua peristiwa yang terjadi sebagai pengingat dan pelajaran untuk lebih baik lagi. Ini terlihat dari sini ya. Ini si Awang pergi membawa satu piringnya saja untuk pengingat. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.